Halo teman-teman, jangan lupa di follow juga Instagram kita yang baru karena yang sebelumnya dalam masa pantau Instagram di follow juga. Ini backup kita akun Fish and Furious Official, sama kayak YouTube kita, oke? Di follow juga Tokopedia kita supaya update terus. Nah, bagi teman-teman yang punya Tokopedia kan bisa ngupdate mau belanja ikan, mau belanja makanan, mau belanja vitamin, mau belanja obat-obatan bisa di Tokopedia kita, oke? Ini linknya, oke? Jangan lupa dicari tuh ya Tokopedia kita. Oke, terima kasih semua. Halo Sobat Amis, jumpa lagi sama gue Marcel. Nah, di kesempatan malam ini, ya kan, malam yang hujan gemericik. Apa gimana? Keren Gini, kan? nih, pari. Kan kayak pari. Oh. Iya. Karena Kang Denny lihat sendiri waktu kemarin main kan. Bener. Toko dominan. Pari lu banyak banget di depan udah berapa biji tuh. Nah, gitu kan. Keren, Jadi keren. emang salam kita dari awal kita bikin seperti itu. Iya. Yang goyang ini ya? Yang Bukan goyang ini ya? jempolnya aja. Bukan ini ya? Bukan. Jadi di kesempatan malam ini Ya. aku mau ngobrol-ngobrol nih Kang. Siap. Iya kan, tentang hobi-hobinya Kang Denny. Iya. Iya kan, berawal dari ikan. Ikan. Yang aku lihat nih sejauh ini Kang Denny tuh bener-bener mau ngerawat ikannya sendiri gitu. Iya bro, karena Sampai detail satu-satu diperhatiin gitu. iya, karena menurut gue ya memang harus seperti itu karena emang gue seneng. Berangkatnya gue seneng. Jadi ngerawat ikan, ngasih makan ikan, bahkan ngebersihin udang aja buat gue tuh jadi hal rutinitas yang ngerilis stres gue. Gue mau tekin udang beku, taruh di gayung atau di baskom, siramin air sampai bulu-bulunya pada rontok tuh, kumis-kumisnya. Iya. Kotorannya lepas, ganti sambil keran nyala. Wih, asik. Udah bersih, jadi yang mereka makan itu bener-bener yang udah bersih. Bener, Nah, gue menikmati itu. Dari pagi hari ini gue libur. Dari pagi tadi jam 9 udah nyiapin jangkrik. Si Aguscita bantu nyiapin mata-matain kakinya. Nah, terus gue ngasih makan ikan, order pelet, nyari udang, ngasih makan. Nah, itu sih yang gue nikmatin sampai sekarang. Jadi betah banget ya depan. Bener. Ini ya, ini salah satu tank idaman sebelum Ini. ada tank predator ya. Bener, ini salah satu tank. Mungkin nanti tank predator mau dibikin gazebo sendiri kali ya buat nyantai ya. Buat nikmatin. Nah, kemarin Iya. gua ngobrol-ngobrol bro, gue mau bikin kursi. tuh kan. Gue mau bikin kursi di situ tuh di bawah tiang persis. Di bawah perosotan. Nah, biar pemandangannya persis kayak gue bikin kayak dari gue nikmatin kursi ini Ke sini. ngeliat ke sini. Begitu. Nah, ini Marcel salah satu orang yang bikin hobi gue makin parah. Dia ngeracunin gue predator. Tadinya gue cuma tahu arwana, diskus. Nah, arwana kan predator juga. Oh iya. Iya. Tapi kan arwana setelah sama lo gue Betul. Makin banyak jenisnya ya. Makin banyak. Dan ternyata predator itu banyak banget ya bro. Banyak sekali. Mungkin kalau mau diikutin tanknya udah nggak muat. Nah bener. Iya kan? Dan ngasih makan predator juga ternyata seru. Ya. Gua order cere, taruh di bak, gue bikin bak khusus buat cereknya. Udah serok, taruh, puk. Wih, gila nih, gue bilang di sini kepuasan. Kenikmatan terbaik di predator adalah pada saat kasih makan. Bener. Salah satunya itu. Itu bro. Iya kan? Dan jadi kalau udah capek kerja pulang masih nyempetin kadang ngasih makan kalau telat. Masih. Nah kalau pulang syuting gue tinggal nikmatin. Karena biasanya gue syuting tuh pulang udah malam jam 10, setengah 11. Gue sering banget bro malam-malam duduk sini walaupun cuman berdua sama asisten gue pulang syuting nih ngobrol dulu. Ya. Ngobrol sebelum gue tidur. Bini gue tuh nyariin gue kesini. Oh. Dari kamar nih, dari balkon kamar teriak-teriak. Pi. Udah dia nggak bisa tidur kalau nggak ada gue di kamar. Ah, iya. Gitu. Nah gue menikmati ngerawatnya, ngasih makannya, apalagi nikmatin. Nah, apa yang bikin Kang Denny tuh jatuh cinta sama ikan? Nah awalnya tuh gue jadi seneng ikan karena bokap gue punya akuarium di dinding rumah, tingginya cuma sejengkal tapi muterin ruang tamu bro. Nah itu gue awal seneng ikan sampai akhirnya akuarium itu hancur karena bokap gue berantem sama nyokap gue dihantam pakai gitar. Cia. Itu pertama kali punya akuarium sampai akhirnya kebayang nggak punya. Nah kalau di rumah ini tank pertama gue ya ini. Oh enggak, itu tuh yang bawa gazebo bro. Oh. Nah di bawah kolam pertama gue itu di bawah gazebo. Ikannya waktu itu ikan nila. Ikan nila gue sengaja bikin karena nyokap gue punya
tempat makan favorit di Gubuk Udang. Tempat makannya di bawahnya ikan. Jadi dia kalau gue sering makan ke situ cuma sekedar nyokap gue pengen ngasih makan ikan sambil dia makan. Ngasih makan ikan. Nah, gue mikir waktu bikin rumah ini, gue bikin aja di rumah. Nah, gue bikin di situ. Ada gazebonya. Jadi kalau ada acara keluarga, kita makan di situ sambil nyokap ngasih makan ikan. Nah, mulai punya tank, bikin di sini. Karena belum ngerti konsep ikan, gue masih segala macem ikan masuk bro. Mas koki. Digabung, lu tau nggak ada ikan kayak yang hitam, ghost apa gitu? Black ghost. Nah, ikan gitu. Anak gue seneng ikan itu beli. Bini gue seneng mas koki beli. Pokoknya segala macam ikan nih masuk ke situ. Akhirnya nggak terkonsep. Nah akhirnya nggak ada konsep. Nah ngobrol-ngobrol baru kenal sama Aquair. Nah sama Aquair dikasih masukan ikan bagusnya satu jenis bla 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 bla. Nah dan gue orang yang seneng ngulik, gue seneng belajar. Semenjak beneran suka browsing, ada diskus. Jadi tank ini gue bikin waktu itu tank diskus. Keren banget, udah puas bikin lagi di bawah. Akhirnya bikin ini. Sama paludarium. Bikin palut, bikin ini, bikin itu. Udah punya 5 tank gue gede-gede. Nah, itu awal seneng gue sama ikan. Jadi ikan pertama Kang Denny apa? Ikan pertama gue kalau di rumah ini ya itu ikan nila. Oh, ikan nila ya berarti ya? Ikan nila bro. Waktu kecil ikan kecil aja? Ikan kecil, ikan gepi gitu-gitu. Gue sempet suka cupang juga. Dulu gue tuh seneng kecil, waktu gue kecil seneng banget ngadu cupang. Iya memang. Nah gue mulai gede di sini, anak gue kan udah mulai gede. Gue mau ngenalin ke anak gue ada nih jenis ikan cupang. Gue nyari sampai ke Parung bro. Waktu itu belum tren cupang. 3 bulan sebelum tren tuh di rumah gue sempat ada 40 biji tuh di tangga, toples penuh. Gue ada 40 biji sampai gue impor dari Thailand bro. Widih. Buat aduan. Iya. Buat aduan gue impor. Nah nggak lama udah bosen ikan cupang gue kasih orang 2 bulan 3 bulan kemudian meledak happening. Anjing yang dulu gue beli 10.000 sekarang jadi 2,5 juta. Yang biru itu. Iya kalah momen. Oh ini blue rim. Nah, blue rim 15.000 20.000. Booming tuh dulu. Wow. Booming. Di sananya pun mahal dulu. Sempet booming kan anjing yang kemarin gue beli murah ini. Gitu tuh. Iya. Nah, aku kan sering ngikutin kontennya Kang Denny juga nih. Dulu sempet mau air laut juga ya? Nah, sempet terpikir pengen punya air laut, tapi gue ngobrol, yang tadi gue bilang gue orangnya seneng nanya-nanya, seneng ngobrol. Gue nanya sama beberapa orang yang punya tank laut dan penghobi air laut. Gue datengin ke rumahnya, oke cakep seminggu 2 minggu, tapi lama-lama bro, tank laut yang udah yang gue lihat akhirnya jadi capek ngurus. Karena nggak ada yang ngurus sebenarnya sih. Akhirnya nggak keurus. Terus kalau lagi ngomongin cakep mah cakep banget. Cuma ya memang kalau ngomongin color semua warna ada di air laut. Cakep banget ikannya juga cakep bro. Ungu pun ada di air tawar, jarang tuh yang ungu. Bener. Nah jadi tapi balik lagi Kang. Air tawar kalau Kang Denny cuekin ya nggak kerawat juga Kang. Nah kalau sampai sekarang sih maksudnya gitu. Maksudnya sebenarnya kalau aku sih selalu bilang kita mau merah sesuatu itu adalah komitmen. Iya. Ya kan? Banyak orang yang selalu bisa sanggup beli tapi malas ngerawat, jadi percuma. Itu dia. Gitu. Jadi kita udah mau piara sesuatu, kita yang ditarik pertamanya adalah komitmen. Bener. Gimana kan? Setuju. Ya kayak gini Kang Denny ya. Kadang capek pun kita ya walaupun misalkan nggak ada yang sempat ngasih makan ya Kang Denny harus tetap kasih makan. Harus. Betul kan? Dan gue punya kiper untuk masing-masing hewan piaraan gue. Kura-kura gue punya 1 orang yang ngurusin kipernya. Ular punya, kucing ada, ikan ada. Jadi di saat gue sibuk dengan kegiatan syuting gue, dipastikan semua piaraan di rumah gue makannya aman. Aman semua kan. Tapi kalau mereka tahu nih, gue libur nggak ada yang nggak berani ngasih makan. Karena itu kesenangan gue bro. Jadi paling mereka udah nyiapin nih makanannya di sini. Nah gue udah tinggal ngasih makan. Jadi kalau gue sibuk udah syuting, gue kadang gue dahsyat syuting dari start pagi. Jam makan mereka tuh rata-rata kan jam 9 kan. Nah udah gue pagi udah sebelumnya berangkat udah mereka yang ngasih makan semua. Tapi kalau kayak hari ini libur, udah gue datengin kandang kucing. Satu-satu tuh? Kandang ular? Kura-kura iya bro. Buset. Karena memang gue nganggap mereka udah bukan piaraan lagi, udah kayak keluarga, kayak anak dalam arti ini tanggung jawab gue makannya. Terus kayak kucing juga harus selalu dipegang bro.
Kucing yang haus kasih sayang tuh beda. Beda. Jadi kucing emang harus kita sering pegang, kita elus-elus, walaupun gue cuma 5 menit, 10 menit di kandang kucing, gue sempetin waktu buat ngelus-ngelus mereka gitu. Karena itu menurut gue itu kebutuhan juga buat mereka. Kasihan gue kalau, apalagi kucing-kucing gue kan British Shorthair. Itu emang notabene kucing-kucing manja yang kucing harus sering dipegang. Iya betul sih. Lo kayak lo cowok jomblo 30 tahun. Iya. Tangan sarang laba-laba. Nah, hati lu tuh gersang. Gak pernah dipegang. Hati lu tuh gersang bro. Iya. Kucing pun, hewan pun demikian. Dan kalau gue percaya banget dan gue sering dengar, di saat kita ngasih makan hewan, hewan ini bertasbih buat kita. Nah iya betul, karena dia juga makhluk hidup. Nah, karena kan gue bersyukur ya, karena Allah memberikan gue rezeki cukup, bahkan lebih. Mungkin Allah juga tahu yang gue kasih makan banyak nih. Oh iya betul, setuju. Makanya kan kadang dulu sebelumnya ada konten aku bikin ada 10 alasan kenapa harus punya akuarium. Oke. Nah, aku mau nanya Kang Denny, salah satunya adalah jadi betah di rumah, bener nggak Kang? Nah, setuju banget. Setuju banget ya. Iya. Jadi kita punya spot favorit akhirnya. dia punya spot lagi. Yang kita duduk di sini tenang nonton, wah udah nyaman. Nah perasaan itu yang nggak kita dapat tuh di saat gue punya moge, beda sama nikmatnya punya ini. Oh gitu ya. Emang benar-benar. Jadi aku memang kan banyak lah customer, hobis, sama kebetulan mungkin apalagi Kang Denny artis gitu kan, bisa dibilang yang waktunya sibuk sekali gitu kan. Justru aku appreciate banget yang bener-bener orang yang bener-bener sayang sama binatang ya, karena balik lagi aku pun beranjak dari pedagang, awalnya mulanya ya dari hobi juga. Dan aku ngerawat semuanya sendiri, masihin sendiri. Cuma kan kayak sekarang udah ada gudang, ada toko ya, akhirnya juga harus berbagi juga, nggak kepegang juga kan, gitu kan. Tapi ya kita masihin, tolong yang ini pantauin ini ya, ini kalau ada apa-apa report ya. Jadi kita tetap masih pantau kayak gitu, ya kayak gitu-gitu. Jadi makanya selalu yang harus ditekankan adalah kita mau ngerawatnya, jangan asal beli. Karena kalau cuma beli doang, semua orang bisa. Bener ya Kang? Bener. Iya, cuma kalau ngerawatnya kita, apalagi Kang Denny dari awal ketemu, mau milih ikan, ya pokoknya semuanya dilakukan satu-satu. Sampai cere aja ditanya gimana ngerawatnya. Jadi itu loh yang bikin kepuasan orang tuh, ini salut sih gitu loh Kang. Iya, nah kayak cere. Makanya tadi gue banyak nanya sama lo kan, gimana sih cere biar bisa hidup lama gitu. Iya. Maksudnya nggak mati kan, sayang. Yang pertama, kemarin gue order cere, sebelumnya gue ada cerenya lebih kecil-kecil tuh bro. Nah ini gue pas gue lihat di online kemarin ada cere laut. Penasaran gue kan, gue udah ada tank predator. Sengaja gue bikin bak di bawahnya buat naruh makanan tuh. Cere gue mau taruh situ, gue order 10 kantong. Bro, anjing banyak banget ternyata. Penuh. Udah. Nah besokannya ada yang mati tuh, berapa? Ada 10, 15 mati. Besoknya mati lagi. Wah, gue harus tanya nih gimana miara cere yang bagus. Karena gue pakai air baru bro, ternyata salah. Yang lu bilang harus air tua. Air tua, air lama. Air susah urasan akuarium dari sedot akuarium nggak apa-apa. Itu gue baru tahu. Ilmunya itu. Sama kalau laut ditambahin garam. Oh pakai garam. Tapi kalau cere yang got biasa nggak usah pakai garam. Nggak usah. Gitu. Udah itu doang. Karena kan basicnya kalau yang laut itu kan dia di payau. Sebenarnya disebut cere laut bukan di tengah laut, dia di pinggir laut. Jadi rata-rata tuh airnya semi payau kan, gitu. Iya. Jadi asal ada salinitas garam nggak ada masalah, gitu kan. Iya. Dan gua pastiin cerenya aman, ready stock. Jadi kalau gue atau anak gue nih bro, sekarang si Arsa nih yang kecil, mulai keracunan ngasih makan ikan predator. Jadi dia pagi ngomong ke Agus Cita, Om aku mau ngasih makan. Udah sama Cita dikasih serokan, dia ke sono nyerok sendiri bu. Nyerok sendiri, ntar dibawa, Om ceburin ke sini. Ntar Agus Cita dia nonton seneng banget. Kalau nggak dibawa ke kolam arwana, ntar diambil tuh satu-satu caranya dilempar ke kolam arwana. Dimakan sama arwana, seneng banget. Nah, jadi ini kisah dari Kang Denny nih, hobi ikan yang akhirnya hobi semua juga berjalan. Benar. Dan semua juga tetap kepegang ya. Iya. Padahal kan ada orang yang cuma punya ikan aja katanya udah merepotkan, gitu kan. Ada yang orang punya kura aja udah merepotkan, gitu kan. Nah, apalagi koleksi-koleksi Kang Denny itu udah sangat banyak sih kalau. Iya. Karena mereka itu kan makhluk hidup bro. Mereka makhluk hidup
kita harus bertanggung jawab di saat kita mau piara mereka. Lu pastikan lu bisa ngasih makan, lu bisa menyiapkan tempat yang layak gitu. Jadi mereka juga hidup layak dan hidup enak dalam arti makanannya ada. Emang sehari dia makan sehari 2 kali, kasih 2 kali. Kura-kura maintenance-nya gimana, perawatannya gimana, pagi harus rendam jemur itu tiap pagi bro. 30 kura-kura gue turun ke bawah. Mandiin juga ya? Rendam. Mandiin juga nggak? Nyiapin air. Disikat juga kan? Oh iya, kalau disikat di semir itu seminggu sekali. Oh iya. Kalau rutinnya paginya itu dia harus kena sinar matahari sambil berendam 10 sampai 15 menit rutin setiap hari. Sedetail itu ya? Sedetail itu karena mereka biar mereka hidup sehat gitu. Terus kalaupun ada sakit sempet bro, ada yang aldabra gue sempet sakit bolak-balik ke dokter. Ada di Kemang dokter khusus buat kura-kura. Nah kalau ikan nggak ada dokternya. Nah itu dia tuh. Dokter hewan nggak belajarin ikan. Iya paling ngobrol. Yang belajarin ikan adalah yang kuliahnya perikanan. Yang pelajarin ikan gitu. Jadi obatin ikan dan pelajarin ikan adalah orang-orang yang memang udah dari pengalaman. Bener. Sama sekolah perikanan paling. Iya, dan berawal dari hobi, ngobrol, akhirnya tahu bagaimana. Nih kalau ada diskusi baru aja nih bro, baru datang gue karantina dulu. Gue punya tank karantina. Nah iya itu belum. Nyiapin, lihat dulu karantina makannya udah bagus belum. Kalau udah bagus, udah pup, udah sekalian ngelepas kotoran di perut dia. Nah udah hidup nyaman, udah aman. Seminggu, 2 minggu baru masuk tank ini. Jadi gue memastikan dia tidak terbawa virus ikan baru. Betul. Atau penyakit ikan baru. Apalagi diskus kan tipikal-tipikal ikan-ikan rentan bro. Ikan manja. Yang sakit satu, bisa kena semua gitu. Iya betul. No, warnanya semua juga akan hidup sehat mereka gitu. Mantep. Jadi kita pun, aku pun puas, kita semua, maksudnya bukan sekedar ya kan, mungkin di luar sana banyak yang sultan yang bisa beli yang mahal pun dibeli gitu kan, tapi yang mau ngerawatnya itu yang susah. Bener-bener. Nah kalau lo lihat di kolam di tempat kura-kura gue, bahkan tiap kandang gue punya lampu UVA, UVB. Nah, kalau musim hujan dia nggak bisa gue rendam, itu udah pasti mereka nyala. Jadi kalau mereka panas, UVB buat pengganti sinar mataharinya. Kalau UVA-nya yang buat mereka kalau merasa kedinginan mereka ke situ. Tempat baskingnya gue siapin gitu. Ya yang idealnya memang harus seperti itu bro. Itu salah satu bentuk tanggung jawab kita ke makhluk hidup. Dan mereka juga akan sehat bro, akan sehat. Betul. Kita ngeliatin, nikmatin prosesnya. Kiper gue yang kura-kura setiap 2 hari sekali. Udah gue tinggal transfer aja, dia udah, Pak udah order makanan, udah gue tinggal bayarnya. Besok aku juga gitu ya. Siap. Kang udah order. Siap. Siap. Oke. Satu lagi Kang terakhir nih. Pesan-pesan buat teman-teman di rumah. Nah buat penghobi atau yang baru seneng hewan, baik ikan, apapun lah, pokoknya bisa kura-kura, jenis ikan segala macam, predator. Nah kalau kita suka sama salah satu jenis hewan, pastiin dulu, kita cari tahu dulu nih. Udah mulai suka, cari tahu dulu bagaimana cara perawatannya. Betul. Nah udah gitu ngobrol sama orang-orang yang udah pernah ngerawat. Siapin kandangnya, kalau emang kayak kura-kura, kucing, siapin kandang mereka, tempat makannya siapin dulu. Kayak ini akuariumnya semua siapin. Baru datengin hewannya. Jangan hari ini beli akuarium, hari ini isi ikan ya. Kan mereka stres bro kalau ikan airnya juga belum matang kan mereka dimasukin stres. Nah udah udah tahu ilmunya, siapin peralatannya, baru datengin hewannya. Jadi dia datang udah hidup layak, hidup normal. Di saat kita bertanggung jawab sama piaraan Tuhan, Allah juga tanggung jawab sama hidup kita. Widih, sedap. Bener bro. Mantep. Kirain cuma di dahsyat doang dapat pepatah. Kalau di dahsyat pepatahnya tentang cewek. Oh gitu ya? Kan gue nggak mungkin gombalin lo kan. Oh iya nggak mungkin. Aduh, tapi bisa. Oke, makasih banyak loh. Sama-sama bro. Malam minggu gantiin malam-malam ya kan? Ini malam minggu nih, berarti ini pacar gue nih. Iya betul. Gue diapelinnya sama Marcel. Iya. Tapi thank you juga Marcel, luar biasa. Satu aku ketinggalan. Apa? Satu aku ketinggalan mau tanya. Lupa nih. Teh Santi ngizinin nggak sih piara makin banyak begini? Dia sih ngizinin, kalau dibilang ngizinin enggak. Tapi marah juga enggak bro.
Nggak komplain. Nggak pernah dia marah sama gue beli hewan apapun, nggak pernah marah. Karena dia tahu ini kesenangan suaminya. Dia tahu bagaimana kerja keras gue nyari duit. Betul. Dan dia sadar betul ini salah satu hal yang gue lakukan untuk menyenangkan diri gue. Kadang gue perlu reward untuk membahagiakan diri gue sendiri. Inilah reward gue untuk kerja keras gue selama ini. Gue bikin ini. Moge dan lain-lain itu Iya. hobi juga nggak apa-apa kan? Nah, nggak masalah, dia nggak pernah marah. Karena dia berpikir gini, lebih baik suaminya punya kesenangan di dalam rumah Nah, daripada mantep. suaminya mencari kesenangan di tempat lain. Duitnya habis, nggak ada apa-apa. Kalau gini kan duit habis, juga bini gue lihat ada ikan, ada tank gede, punya kura-kura, ada catroom. Iya, bener. Gue bersyukur punya istri yang mengerti akan hobi suaminya. Dia nggak pernah gitu marah. ya? Dan kalaupun marah ngelarang, gue tetap beli. Bener, Bro. Sama aja dong. Kayak gue waktu mau beli, dilarang ya. waktu gue mau beli Porsche, gue beli dulu baru ngomong. iya, Waktu bini gue tau udah lihat kwitansi DP di mobil, pas gue di mobil Velfire, dia lihat, ini kwitansi apa tuh? Papi baru DP-in Porsche. Oh, besoknya datang mobilnya. Moge juga gitu. Moge juga beli dulu, datang baru ngomong. Oh iya, benar sih. Karena kalau kita ngomong sebelum beli barang Pasti itu dilarang. belum tentu datang. Oh, itu tipsnya tuh. Buat para suami dan buat para istri juga mendingan izinin ya. Mendingan nih buat tips buat para suami. Beli dulu baru ngomong. Karena lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Lu minta izin belum tentu moge lu datang ke rumah, lu berantem. bener. Nah, tips buat para kalau tips buat suami itu kan agak-agak rese ya. Iya. Nah, tapi buat para istri sadarilah kalau suami pengen sesuatu ya udah nggak apa-apa, izinin aja toh. Dia juga bekerja untuk keluarga, dia menyenangkan dirinya dan dia mencari kesenangan, bersyukurlah masih di rumah daripada dia mencari kesenangan di tempat lain. Duit tetap habis. Miaranya mendingan ikan daripada miara cabai-cabean. Oke, teman-teman, makasih juga buat Kang Denny nih. Sama-sama Marcel, thank you juga Marcel yang membuka wawasan gue juga, salah satunya tentang ikan, terutama predator. Gue sering banget nanya Marcel, Sel gimana kalau ini? Sel, ikan ini gimana sih? Sel, cerek biar kuat gimana? Thank you Marcel buat semua pengalaman. Sama-sama. Supportnya buat gue, ikan-ikannya keren-keren banget. Untuk semua masukan, obrolan dan lain-lain. Iya, makasih banyak pokoknya Kang. Sama-sama lah Getty ya Kang. Siap. Ya. Pokoknya nanti mungkin kalau ada obrolan lagi kita ngobrol lagi tiap kesini ya kan. hati. Karena kan kita hubungan bukan cuma sampai sini doang. Pasti pertemanan berlanjut terus. Pertemanan tuh selamanya Sel, karena nambah teman, nambah rezeki dan panjang umur. Wis, betul. Rezeki bukan cuma uang. Nggak cuma uang. Teman. Sehat, teman itu rezeki. Betul. Nah, kalau ada yang mau ditanya tentang gue, tulis di komen. Oh iya benar. Ntar kita Tulis di bikin komen lagi, nanti bikin yang ngobrol. kedua, ya kan? Ditulisin dulu di komen, kita bikin yang kedua. Bebas tentang apapun deh. Nah, Gue jawab pokoknya- spesial di kontennya Marcel. Ya biar gua ada alasan buat ngapelin Kang Denny tiap malam minggu. Siap. Siap. Aduh, oke. Kang Denny, makasih Marcel, thank you. makasih banyak. Thank you. Oke, jangan lupa salamnya dulu. Oh, iya. ntar dulu. Oke teman-teman, sekian dulu perjumpaan gua Marcel dan Kang Denny nih. Siap. Ya di malam minggu ini. Ya. Semoga ini semua menginspirasi kalian dan menginspirasi para istri buat ngizinin suami-suaminya. Harus. Kayak istri gue. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. See you next video dan salam. Amin. Iya. Bye bye.